Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak masih ingat dengan materi pembelajaran sebelumnya? Pada materi pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang perubahan wujud, yaitu mencair dan menguap. Pada materi pembelajaran kali ini, kita akan belajar bentuk perubahan wujud yang lainnya. Anak-anak, tentu kalian semua suka dengan es krim ya. Nah, di sini ada percobaan yang bisa dilakukan secara berkelompok pembuatan es krim yang sederhana. Kita lihat di sini alat dan bahannya. Kita membutuhkan 2 buah kantong plastik dengan perekat atau yang biasanya disebut dengan zipper. 1 kantong plastik berukuran besar dan 1 lagi berukuran sedang. Kemudian kita juga perlu menyiapkan handuk kecil atau sarung tangan. Kemudian 300 ml krim segar, susu, dan santan. Untuk menambah manis, kalian bisa menambahkan 2 sendok makan gula pasir dan 6 sendok makan garam batu, 2 mangkok es batu berbentuk dadu. Dari alat dan bahan ini, kira-kira adakah benda yang berwujud cair? Kalian sudah menemukan? Tepat sekali, benda yang berwujud cair yaitu krim segar, susu, dan santan. Nah, ayo kita mulai percobaan ini dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Langkah yang pertama, anak-anak, campurkan krim, susu, dan santan serta gula ke dalam kantong plastik yang berukuran sedang. Bila sudah tercampur, rapatkan ujung plastik dan pastikan benar-benar tertutup rapat. Setelah itu kita ambil kantong plastik yang berukuran besar, kita masukkan es batu dan garam. Lalu kocok sebentar agar es batu dan garam tercampur. Setelah itu anak-anak, kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu masukkan kantong plastik yang sedang tadi ke dalam kantong plastik yang berukuran besar yang berisi es batu dan garam. Kemudian tutuplah dengan rapat. Langkah berikutnya, kocok dan pijat-pijat kantong plastik tersebut selama 10 menit. Gunakan handuk atau sarung tangan agar tidak terlalu dingin ketika kalian menyentuhnya. Langkah berikutnya yaitu kita keluarkan kantong plastik berukuran sedang yang sudah dimasukkan kantong plastik besar tadi selama 10 menit. Kemudian bersihkan menggunakan lap atau kain untuk menghilangkan garam yang sudah menempel. Kemudian kalian bisa lihat hasilnya di situ anak-anak. Nah, larutan krim, susu segar, juga santan kini berubah bentuknya menjadi es krim yang siap untuk kalian nikmati. Nah, dari percobaan tadi, mari kita analisa hasil percobaannya ya. Menurut kalian yang sudah melihat percobaan tadi, pada langkah awal, krim, susu, dan santan, apa wujud benda tersebut? Ada 2 pilihan, padat atau cair. Kalian yang menjawab padat tentunya hasilnya adalah kurang tepat. Di awal, krim, susu, dan santan bentuknya adalah cair. Kemudian pada akhir percobaan, krim, susu, dan santan
apa wujud benda tersebut ya. Di akhir, bagi kalian yang menjawab padat tentunya benar karena larutan krim, susu, dan santan sudah berubah menjadi padat. Dia sudah tidak cair lagi. Nah, krim, susu, dan santan berubah wujud kira-kira karena kita sudah melakukan proses apa ya? Di situ ada dua pilihan. Proses pendinginan atau pemanasan. Bagi kalian yang menjawab pemanasan tentunya kurang tepat ya. Yang tepat adalah setelah kita melakukan proses pendinginan. Dan ingat anak-anak, perubahan wujud benda dari cair ke padat itu sering kita sebut dengan membeku. Masih berhubungan dengan benda cair anak-anak. Mari kita lihat beberapa peristiwa berikut ini. Yang pertama kita lihat di sini peristiwa yang pertama. Ketika kalian memasukkan pecahan-pecahan es batu ke dalam gelas yang berisi air, di sisi luar gelas mula-mula kering. Beberapa saat kemudian, sisi luar gelas tersebut terdapat bintik-bintik air seperti pada gambar di samping. Kira-kira kenapa ya? Kita juga lihat di peristiwa berikut ini juga, di peristiwa kedua, kalian juga sering melihat, ya. Coba perhatikan ketika kalian naik mobil pada saat cuaca cerah. Kaca jendela mobil bagian dalam kering. Dan ketika hujan turun, kaca mobil bagian dalam menjadi buram. Apabila kalian menempelkan telapak tangan pada kaca, telapak tangan kalian menjadi basah. Bagaimana peristiwa ini bisa terjadi? Mengapa ya? Nah, mari kita lihat pembahasan berikut ini anak-anak ya. Nah, kalian perlu memahaminya. Udara di sekitarmu banyak mengandung uap air. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin suhunya, maka berubah menjadi bintik-bintik air. Jadi, tetesan air di sisi luar gelas bukan berasal dari dalam gelas, akan tetapi tetesan air berasal dari uap air yang ada di sekitar gelas itu, atau uap air yang ada di sekitar kaca bagian dalam mobil yang berubah menjadi air. Nah, perlu kalian ingat anak-anak bahwa perubahan wujud benda dari wujud gas menjadi wujud cair itu sering disebut dengan proses mengembun. Ingat-ingat ya. Nah, untuk materi kali ini kita sudah mendapat dua macam perubahan wujud benda, yaitu yang pertama tadi adalah membeku dan yang kedua adalah mengembun. Semoga kalian bisa mengulang video ini untuk mengingat-ingat apa itu proses mengembun dan apa itu proses membeku. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.